Penampilan Alex Albon di GP Kanada pekan lalu memang salah satu dari berbagai performa heroik yang biasa ia tampilkan di Williams. Sudah berapa kali kita lihat Albon mampu membawa Williams tampil mati-matian demi meraih poin saat balapan dengan bantuan strategi ugal-ugalan yang mereka terapkan. Performa tanpa beban, serta yang penting yakin, sudah menjadi ciri khas dan identitas dari pembalap Thailand ini dalam usahanya meraih hasil optimal dengan mobil yang seadanya selama di tim legendaris tersebut. Williams memang seperti yang kita tahu, masih menjadi mobil yang sering menghuni papan bawah dalam 5 tahun terakhir. Di musim 2023, progres besar sudah berhasil mereka buat dengan kedatangan James Vowles sebagai tim prinsipal yang baru. Pengalamannya bekerja di tim sekelas Mercedes terbukti sangat terlihat dari cara James Vowles dalam memimpin Williams dengan pendekatan yang komunikatif, kolektif, serta berorientasi pada performa di track. Peningkatan performa itu tampak dari lebih seringnya Williams bersaing di papan tengah musim ini, terutama saat kualifikasi di mana mereka sudah bisa lolos dari Q2 sebanyak 5 kali dan 2 kali lolos ke Q3. Raihan finish di posisi ke-7 dari Alex Albon di Kanada merupakan hasil terbaik yang bisa mereka dapat sejauh musim 2023 berjalan dan memberikan Williams harapan besar akan arah development mobil serta manajemen yang mereka ambil. Itu membuat Williams bisa naik satu strip di klasemen konstruktor untuk ungguli AlphaTauri dengan kumpulkan 7 poin. Selain itu mereka juga cuma berjarak 1 poin dari Haas yang ada di tepat di atasnya. Performa apik di Kanada tersebut juga bukan semata-mata dari strategi ugal-ugalan atau keberuntungan semata, tetapi Williams memang sudah menerapkan update berupa modifikasi besar di mobil FW45, yaitu pada bagian floor, sidepod, suspensi belakang, dan end plate sayap belakang. Update tersebut tidak bisa dipungkiri punya peran terhadap licinnya mobil Alex Albon di lurusan Kanada dan membuatnya sulit disalip saat race. Tetapi walaupun mereka sudah mencatatkan progres yang sangat bagus, Williams sejatinya masih menyimpan berbagai masalah yang harus diselesaikan oleh James Vowles ke depannya. Apalagi melihat fakta jika Williams masih bergantung kepada Alex Albon dengan semua poin yang mereka raih musim ini didapat dari mantan pembalap Red Bull tersebut. Masalah fundamental yang bisa dilihat dengan jelas tentu ada pada performa mobil Williams masih sangat tergantung pada tipe-tipe sirkuit yang spesifik. Ada 2 karakter sirkuit yang disukai oleh mobil FW45 musim ini. Pertama tentunya adalah trek yang punya lurusan panjang dan sangat mengandalkan traksi ban belakang seperti Kanada kemarin. Mobil Williams yang secara general punya drag yang kecil membuat top speed-nya di lurusan sangatlah kencang. Selain itu, Alex Albon juga bisa menemukan cara untuk memaksimalkan traksi yang pas dan membuat kecepatan mereka di lurusan makin optimal. Selain Kanada, performa mereka juga bagus di Bahrain, yang meskipun lurusannya tidak sepanjang Kanada, tapi secara karakter sirkuit Sakir sangat menyiksa ban belakang. Albon juga bisa tampil kompetitif di sirkuit tersebut dengan meraih poin perdananya musim ini. GP Azerbaijan sebenarnya juga menjadi salah satu trek di mana Williams bisa sangat kompetitif. Terbukti dari keberhasilan Albon tembus Q3 di sprint shootout. Namun karena salah strategi saat balapan dan terjebak rentetan antrian di RS, membuat mereka gagal raih poin maksimal di sana. Karakter sirkuit kedua yang menguntungkan Williams adalah trek di mana mayoritas pembalap kesulitan dalam menemukan temperatur optimal dari ban. Ketika pembalap lain tidak bisa menemukan performa yang pas di bannya, maka biasanya Williams tiba-tiba muncul memberikan kejutan. Salah satu contohnya adalah GP Australia ketika Alex Albon bisa memaksimalkan ban Pirelli miliknya untuk bisa tembus ke sesi Q3 saat itu. Padahal secara karakter sirkuit, Australia adalah trek yang punya banyak tikungan medium hingga cepat, yang merupakan kelemahan terbesar Williams musim ini. Di GP Catalunya, kelemahan itu terlihat sangat jelas dengan sulitnya mereka tampil kompetitif dan hanya mampu menghuni barisan papan bawah. Trek dengan tikungan lambat juga jadi titik lemah Williams karena mobil mereka memang tidak mempunyai downforce yang bagus. Itu terlihat dari komponen underfloor atau terowongan ground effect di FW45 yang sangat simpel dan sederhana, tanpa adanya lekukan-lekukan yang kompleks seperti tim papan atas. Dengan underfloor seperti ini, tidak heran jika Williams bisa sangat licin di lurusan, tetapi mereka sangat keteteran ketika di tikungan medium atau cepat. Selain itu, underfloor yang sangat simpel tersebut juga menunjukkan jika Williams masih jauh tertinggal secara development mobil. Salah satu penyebabnya adalah fasilitas Williams yang ternyata beberapa di antaranya sudah berusia lebih dari 20 tahun alias ketinggalan zaman. Hal ini diakui oleh James Vowles yang mengaku kaget jika tim masih memakai fasilitas jadul tersebut, dan meski sudah diberi investasi besar oleh Dorilton Capital,
mereka belum bisa melakukan peremajaan infrastruktur. Artinya, fasilitas di Williams setidaknya sudah dipakai sejak tahun 2010, yaitu meliputi sistem hardware serta software desain komponen yang seharusnya sudah terdigitalisasi dan modern. Selain itu, standar progress development di Williams masih relatif rendah, dan ini merupakan PR dari James Folse untuk bisa memasang standar baru di tim, serta menunjukkan arah pengembangan mobil yang terukur dengan target yang lebih kompetitif. Selama ini, target Williams mungkin hanya sekedar bisa survive di papan bawah dan memangkas gap dengan tim papan tengah. Di musim 2023, dengan progres yang mereka buat dan ketatnya persaingan di papan tengah, sudah saatnya bagi Williams untuk memiliki standar baru yang lebih tinggi. Masalahnya adalah semua itu bakal percuma jika mereka belum bisa melakukan upgrade dalam hal infrastruktur. Keberadaan budget cap, di mana salah satu regulasinya adalah pembatasan pengeluaran aset jangka panjang, atau capital expenditure sebesar 36 juta dolar dalam 4 tahun, jadi alasan kuat mengapa Williams bakal kesulitan dalam mengupgrade fasilitas. Selain Williams, tim seperti Alpine dan McLaren juga mengalami hal yang sama, karena keduanya juga sedang dalam fase memperbarui fasilitasnya. Padahal bagi James Folse, membangun fasilitas baru itu memerlukan dana sampai ratusan juta dolar, dan regulasi saat ini jelas merupakan limitasi bagi Williams dalam usaha mereka kembali ke jalur kompetitif. Investasi dari Dorilton Capital memang harus diakui sudah bisa membuat kondisi finansial di tim ini lebih sehat dan stabil untuk membuat situasi internalnya jadi kondusif. Namun dengan keterbatasan mereka dalam mengeluarkan modal untuk upgrade fasilitas, maka Williams sementara harus mengandalkan kemampuan James Folse dalam meramu setiap divisi untuk membuat mobil yang punya karakter yang spesifik serta sederhana seperti musim ini. Setelah update di Kanada, Williams berencana untuk segera fokus ke pengembangan mobil 2024 karena target mereka sekarang sifatnya adalah jangka panjang. Mobil 2023 bukanlah mobil yang dibuat di era James Folse. Bahkan, direktur teknis yang memimpin rancangan FW45 saja sudah pergi dari tim, yaitu FX Demaison, yang mengikuti langkah Josh Capito untuk mundur dari tim akhir tahun lalu. Yang diinginkan oleh James adalah pembangunan ulang tim dalam skala penuh, dimulai dari fondasinya berupa sistem serta mental yang dibenahi. Selain itu, restrukturisasi juga ia lakukan secara perlahan di balik layar untuk memperkuat internal tim serta memahami keunggulan serta kelemahan tim. Secara finansial, Williams sudah punya backingan yang kuat, dan tinggal bagaimana cara sang tim prinsipal dalam mengatur strategi pembaruan fasilitas, serta melobi F1 dan FIA supaya bisa merubah regulasi budget cap bagi tim semenjana seperti mereka. Perjalanan Williams masih panjang, dan sejauh ini James Folse bisa kami nilai sangat paham dengan apa saja yang harus ia lakukan untuk membawa tim ke tempat yang lebih baik. Mereka sudah punya Alex Albon yang selain performanya bisa diandalkan di sirkuit, tapi inputnya untuk membantu pengembangan mobil juga sangat bagus. Tinggal Logan Sargeant saja yang sejauh ini performanya makin kesini makin menurun, dan ia seperti kehilangan kepercayaan diri yang sempat ia dapat di beberapa balapan awalnya sebagai rookie di F1. Bahkan digosipkan jika Mick Schumacher berpeluang untuk bisa gantikan Sargeant sebelum jeda musim panas jika performanya tak kunjung membaik. Namun topik ini akan kami bahas di video selanjutnya supaya tidak kepanjangan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.